Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fatimah Afdal dengan channel Denal 2004. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dasar manajemen perpajakan. Yang pertama, pengertian manajemen pajak. Secara umum, manajemen pajak diartikan sebagai upaya menyeluruh yang dilakukan secara terus-menerus oleh wajib pajak untuk mengelola semua masalah perpajakan secara wajar, ekonomis, dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi perkembangan penerimaan pajak. Fungsi manajemen pajak ada 4. Pertama, fungsi perencanaan pajak. Kedua, fungsi pelaksanaan pajak. 3, fungsi pengorganisasian pajak. Dan yang terakhir, fungsi pengawasan pajak. Tujuan manajemen pajak pertama untuk mengurangi beban pajak sehingga memaksimalkan laba setelah pajak. Dengan melaksanakan manajemen pajak yang tepat, diharapkan dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan laba setelah pajak. 2, untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang benar. Dengan benar, wajib pajak mengharapkan dengan melaksanakan manajemen pajak yang tepat dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar sehingga tidak akan terkena sanksi atau hukuman dari kantor pajak. Syarat manajemen perpajakan yang baik. Yang pertama, tidak bertentangan atau melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kedua, dalam konteks bisnis, syarat yang harus masuk akal karena manajemen perpajakan merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari corporate global strategi. 3, harus didukung dengan bukti-bukti yang memadai, baik dari segi pencatatan akuntansinya maupun dari segi hukum. Motivasi manajemen. Motivasi dilakukan tax manajemen diantaranya adalah tingginya tarif pajak, terlalu kecilnya sanksi, kekurang wajaran atau kurang merataan, dan distorsi dalam sistem perpajakan. Teknik melakukan manajemen pajak. Dalam melakukan manajemen perpajakan, perusahaan paling tidak melakukan beberapa teknik yang secara umum dilakukan oleh perusahaan kebanyakan. Nah, berikut ini teknik yang bisa dilakukan. Yang pertama, membuat rekonsiliasi data akuntansi, misalnya hubungan pegawai versus nilai penghasilan SPT PPh pasal 21, pendapatan penjualan versus SPT masa PPN. Kedua, mengontrol dokumentasi guna mendukung transaksi yang terjadi seperti surat perintah kerja atau kontrak kerja, akte notaris, dan perjanjian jual dan beli. 3, membuat sistem administrasi keuangan untuk memastikan perhitungan dan pembayaran pajak dengan tepat. 3, membuat sistem arsip laporan dan korespondensi pajak yang teratur dan terkontrol dengan baik. 5, melakukan manajemen atas tax audit. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.